Saya tadinya sekolah di PGAKP Petamburan, Betel, yang di belakangnya tempat tinggal para Habib Rizik. Kemudian saya melanjutkan di sekolah penginjilan, dan ibu-ibu tahu ya, yang mantan kafir kalau boleh saya bilang termasuk saya, pendoktrinan yang sangat-sangat luar biasa. Islamologi saya dapatkan, tentang Nabi Muhammad saya dapatkan, dan itu membuat tidak ada keinginan bahkan ngelirik pun enggak. Kalau misalnya Gen Z bilang boro-boro ngelirik gitu ya, tanya pun nggak mau gitu. Dan saya tidak fanatik, tapi tidak ada keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisilia dari Solo, santri Mu'alafah Angkatan 9 yang akan menjadi pemandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara kelulusan santri Mu'alafah Angkatan 9 dalam keadaan aman dan sehat. Dan sepertinya ada tambahan dari angkatan sebelumnya ya Ustazah ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, teman-teman gitu ya, setiap langkah kita buat datang ke pondok, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agar majelis kali ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawah Quran oleh perwakilan santri Mu'alafah Angkatan 9 oleh. Mari Bu Sansan dan Kak Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya Waja'alna naumakum subata Waja'alna al-laila libasa Waja'alna an-nahara ma'asha Wabanayna fawqakum sab'an sidada Waja'alna sirajan wahhaja wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih? Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?
Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dari perwakilan OL 9. Semoga kita ya teman-teman menjadi orang-orang yang beruntung di hari kita dibangkitkan nanti. Seperti yang sudah dibaca teman-teman tadi ya. Teman-teman para santri ini kan sudah belajar 3 bulan ya. Dan dibantu dan didampingi oleh para asatid. Maka mari kita dengarkan laporan pertanggungjawaban program Santri Mu'alafah oleh Ketua Program Studi, yaitu Ustazah Purnamasari. Silakan Ustazah. Sebelumnya minta maaf, ini para suami boleh mungkin menghadapnya ke depan begitu, seperti sama softnya. Biar sama ya, softnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, Allah izinkan kita hari ini. Sungguh kalau tadi MC mengatakan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, semoga Allah ijabah. Hari ini banyak kejutan, terutama untuk para ustazah ya. Bertemu dengan anak didik yang hanya selama ini bisa dilihat di layar itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau suruh cerita ya tetap nggak bisa cerita. Mahal yang jelas, Masya Allah. Maka kita bayangkan pertemuan di akhirat itu pasti lebih menakjubkan. Semoga Allah izinkan kita berkumpul di sebaik-baik tempat di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Mendahului Umi, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Yayasan Irena Center, terutama untuk yang baru hadir tentunya ingin tahu kapan diresmikan, kapan didirikan. Diresmikan pada 3 Oktober 2024. Umi Irena Handono sebagai pembina yayasan memiliki cita-cita besar. Apa cita-cita besar itu? Tadi saya sempat ngobrol dengan ibu dari Sunda Kelapa yang aktif hari-hari di Sunda Kelapa. Paling tidak minimal sudah 2.000 orang yang bersyahadat di Masjid Sunda Kelapa. Allahu Akbar. Sebanyak itu kita bayangkan ketika mereka tidak dibimbing apa yang terjadi. Bahkan kita pernah membina yang offline ya Umi dulu, di luar kuasa kita, kembali ke agama yang lama. Kenapa? Salah satunya adalah kurang pembinaan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kami merasa bersyukur diberikan sedikit amanah. Semoga Allah mudahkan kami para asatizah di sini untuk mengemban amanah yang mulia ini. Apa cita-cita besar yang dimaksud?
menjadi pusat pembentengan akidah dan pembinaan mu'alafah. Bahkan dengan, kalau sebelumnya saya katakan tahun 2017 itu hanya beberapa orang datang kemari, ya Umi ya. Kalau para bapak kemarin sempat duduk-duduk di bawah sawung itu, dulu mereka pun belajar di sana. Itu luar biasa. Kalau bicara umur dari yang muda, lulus SMA, sampai tertua itu berapa ya Umi? Mbak Yaumil mana? Pusat data Mbak Yaumil. Mungkin ada yang hampir 70 ya. Paling tua berapa Mbak Yaumil umurnya? Bu Evita. 70. Paling tidak itu yang terdetek saat ini. Tapi tidak bisa kita bayangkan, mungkin para asatizah masih ingat bagaimana keadaannya beliau pada saat belajar. Beliau nggak cerita lagi sakit, tapi kita dengar dari santri, beliau sebenarnya lagi sakit, begini, begitu, dan seterusnya. Malu rasanya orang yang sudah berislam sejak lahir melihat semangat-semangat mereka. Nggak mudah untuk mengitikadkan diri, berazam setiap hari, belajar jam 4 dan jam 8 malam. Kadang-kadang ustazahnya karena baterai itu kan nggak bisa apalagi udah umur ya, kadang-kadang nego, bolehlah mulai 7:30 dan seterusnya. Tapi ini luar biasa. Karena metode online ini di luar dugaan, yang tadinya hanya terbatas yang bisa hadir, Masya Allah. Saat ini ada peserta yang dari jauh tidak bisa hadir, dari Kupang. Bahkan sampai semalam itu belajar masih disebut-sebut. Gimana kabarnya? Nggak baik-baik aja karena nggak bisa datang ke sana. Padahal yang ditanya soal apa? Gunung meletus di sana. Tapi jawabannya tidak baik-baik aja karena nggak bisa datang ke sana. Kan nggak nyambung sebenarnya gitu. Tapi begitulah gitu ya semangatnya. Ada juga, betul, Bu Agnes. Bu Agnesnya semangat 45 mau berangkat, tapi suaminya masih menahan karena sesuatu hal. Maka bersyukur ini yang didampingi para suami, Masya Allah. Masya Allah. Yang tidak didampingi nggak ada masalah ya. Saya juga nggak didampingi suami, sama kita. Jadi demikianlah bahwa pembentengan akidah dan pembinaan mu'alafah ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dengan online ini kita berharap para mu'alafah yang memang butuh dibina, butuh dibimbing, bisa lebih banyak lagi kita bina. Dan dengan demikian saudara daripada para mu'alafah di hadapan saya itu jauh lebih banyak. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah menginginkan membanggakan umatnya yang banyak di akhirat kelak, itu pun juga yang kita ikhtiarkan. Misi utama Yayasan Irena Center menyelenggarakan kajian Islam bagi mu'alafah, menyelenggarakan pendampingan, pembinaan berkelanjutan yang mana menginginkan terwujudnya muslimah yang kafah. Islam itu sesuatu yang luar biasa. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Islam itu sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Mungkin teman-teman pernah melihat video seorang mu'alaf yang dengan bangganya menceritakan tentang Islam. Dan dengan bangganya memiliki seorang nabi yang luar biasa. Bisa membina para sahabat, generasi sahabat yang kemudian bisa meninggalkan jejak-jejak dakwah yang luar biasa. Yang kita kemudian bisa nikmati hari ini, iman dan Islam. Selain mengambil peran membina mu'alafah, Yayasan Irena Center juga aktif berperan menjadi pusat pembentengan akidah bagi umat. Ada banyak peninggalan produk-produk pemikiran Umi Irena. Bagaimana juga kemudian di YouTube, sosial media juga kita bisa lihat pesan-pesan Umi untuk kita senantiasa menjaga iman dan ketaatan kita sepanjang waktu. Berikutnya program utama Irena Center sudah dimulai 2017 hingga saat ini sudah mencetak kurang lebih, kalau kita bicara yang online saja, 100 orang mu'alafah. Ya. Baik online maupun yang offline. Program keduanya yang juga diikhtiarkan terus untuk senantiasa ada adalah kristologi. Saya yakin teman-teman di sini juga mendapatkan kesyukuran yang luar biasa ya, bisa dibimbing oleh Umi. Program pendukung di sini ada program santri lansia, santri cilik, etika Ramadan, pengajian ibu-ibu, kurban, kajian sirah, pembinaan suami mu'alafah, dan pembinaan alumni santri. Jadi ada nanti teman-teman bergabung dalam ikatan santri.
Program Santri Mu'alafah ini berjalan pertama kali yang bicara yang online itu pada saat COVID. Pada saat itu kita sempat vakum beberapa waktu sehingga akhirnya diputuskan untuk ada pembelajaran online. Saat itulah yang kita biasa melihat langsung wajah santri harus membiasakan diri melihat dan kadang-kadang bahkan tidak melihat. Ditutup layarnya. Sehingga kita hanya bisa berdoa semoga yang di belakang layar itu baik-baik saja gitu ya, tidak tidur gitu, fokus dan seterusnya. Itu yang kita doakan ya. Kalau boleh ditanya isi hati para ustazah itu isinya begitu. Mudah-mudahan paham yang kita sampaikan, kira-kira gitulah. Yang kita bisa baca dari mana paham atau tidaknya? Dari ujian yang dilaksanakan. Jawaban itu kita memang tadi ini kesulitan tersendiri, bukan kesulitan ya, kenikmatan tersendiri pada saat menyeleksi. Kenapa? Jawaban pertanyaan itu bisa macam-macam. Akhirnya kita berpikir, ini maksudnya apa? Itu. Kalau maksudnya benar, kita bisa benarkan. Karena sesuatu itu kan sesuai dengan persepsi masing-masing. Nah, tinggal setelah kita membaca hasil ujian itu, kita luruskan di kelas. Ada pertanyaan enggak? Sepertinya itu maknanya tersirat sangat jelas. Di ujian kemarin ada sesuatu loh nih, itu masa nggak ada yang mau tanya itu, ibaratnya gitu. Kalau peka ya. Tapi Masya Allah, masing-masing angkatan itu luar biasa. Tadi ada yang menyebut angkatan kami paling berisik ya, saya bilang berisiknya macam-macam. Ada yang berisik di sini, berisik di sana dan seterusnya, itu macam-macam. Lagi-lagi kita nggak bisa cerita ya, cuma senyum-senyum sendiri aja kalau ingat semuanya itu. Setiap tahun paling tidak kita berusaha mencetak 3 angkatan karena 3 bulan setiap kali berjalannya. Durasi waktu jelas ya, 3 bulan. Bapak-bapak tolong bayangkan ibu-ibu di tengah mikirin cucian, jemuran, makanan, masakan dan seterusnya itu harus mikir nanti ujian 2 hari. Maka kalau saya pribadi sangat-sangat menghormati apa yang diikhtiarkan oleh teman-teman. Karena kita sendiri nggak mudah ya, coba para ustazahnya suruh ujian ngerjain semuanya 2 hari. Pasti pakai pemikiran strategi yang luar biasa juga. Entah jurus kungfu apa yang dikeluarkan. Tapi yang jelas setelah 2 hari Mbak Yaumil terima hasilnya. Masya Allah. Semoga Allah yang membalas ya ikhtiar teman-teman semua. Kenangan manis itu mohon tidak dilupakan. Tapi seperti yang dikatakan Umi tadi pagi, belajar itu masa tugasnya tidak ada akhirnya. Sebelum kita punya titel, punya gelar. Gelarnya apa tadi? ALMH dong. Kan perempuan, apa itu? Almarhumah. Sebelum jadi almarhumah, masa tugasnya masih terus berjalan. Dan materi yang disampaikan, akidah, syariah, sahsiah, ibadah, doa, hafalan doa ya, zikir, hadis arba'in, baca Al-Quran, dan konseling. Ya, konseling ini sesuatu yang saya lupa mau sampaikan. Mudah-mudahan hari Jumat mendatang, khususnya 09 yang belum mendapatkan pembelajaran konseling ini, kami minta waktunya 1 hari. Nah ini mumpung ada bapak-bapaknya loh, saya bantu untuk minta izin loh. Nanti terima kasih sama saya ya. Jadi kalau memungkinkan, tolong diikhtiarkan hari Jumat itu waktunya dilapangkan. Karena ini pembelajaran yang luar biasa, mudah-mudahan, kenapa harus 1 hari? Karena kalau seminggu sekali, pertama ustazahnya juga sibuknya luar biasa, yang kedua mudah-mudahan lekat apa yang disampaikan. Bukannya jelas terdengar? Baik. Iya, lulus 10 orang. Tadi Umi sempat jelaskan, dari 10 orang itu, yang tadi 1 di Kupang, yang gunungnya lagi meletus dan lagi sedihnya minta ampun karena nggak bisa kesini. Berikutnya yang di Jambi, kemudian ada yang lain yang mungkin terkendala. Jadi hadirlah di sini yang terpilih, Masya Allah, ada 6 orang ditambah ada Mbak Maria OL 7 dan Mbak Penny OL 8 kalau saya tidak salah. Terima kasih banyak Mbak, perjuangannya sampai ke sini, Masya Allah.
Dan hasil kuis ini nanti kalau teman-teman bertanya hasil kuisnya apakah memuaskan atau tidak, untuk saya pribadi, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah menggantikan jerih payahnya dengan yang lebih baik. Satu pesan saya, yang jelas belajarnya tidak pernah usai. Pastinya masih ada kelemahan di sana sini, manusia biasa. Kadang-kadang mungkin ustazahnya lagi bilang apa, dia lagi les, tadi apa ya gitu. Maklum kan ya, itu sangat bisa dimaklumi. Maka demikianlah laporan pertanggungjawaban saya sampaikan. Besar harapan kita bersama, semoga apa yang kita lakukan, silaturahmi kita, silah uhuwah kita senantiasa terus bersambung hingga jannahnya kelak. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf lahir batin, saya mewakili para ustazah yang ada di sana yang seragam manis-manis itu. Mohon maaf lahir batin atas segala khilaf kami. Sama sekali tidak ada maksud untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati. Justru yang ada dan terus mengalir adalah doa demi doa untuk kebaikan teman-teman semua. Amin, Allahumma amin. Demikian Umi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman ya, ini ustazah favorit di kelas. Soalnya kita deg-degan, para ibu, para teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Gitu. Oh, kalau tidak ditanyakan nanti ditanya balik sama ustazahnya. Makanya biasanya saya yang tanya ustazah gitu. Atau ada salah satu kawan kami itu dari Jambi, Bu Agnes ya itu, afwan ustazah gitu. Kalau sudah afwan ustazah, oh ini alhamdulillah tidak ditanya malam itu. Alhamdulillah penyelamat di malam itu Bu Agnes. Aduh, pahalanya banyak Bu Agnes. Kalau teringat kata ustazah tadi, saya jadi merasa kita tuh orang-orang yang beruntung gitu berada di jalan ini, mendakwahkan akidah gitu. Semoga sih kalau saya pribadi ya merasa beruntung mendapatkan iman ini gitu ya. Semoga kita juga orang-orang beruntung yang mendakwahkannya juga, dan juga orang-orang beruntung yang selalu belajar sampai kalau tadi pagi Umi bilang tuh sampai mendapatkan gelar almarhum atau almarhumah. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Amin, amin. Ya itu, terima kasih Ustazah Purnamasari atas laporannya, dan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Irina Center. Kepada Ustazah Sali, kami persilahkan. Mirip ya ibu-ibu ya, tadi Ustazah Sari Purnamasari, kalau yang ini Ustazah Sali Hamidah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan kata sambutan yang sebenarnya harus diberikan oleh Ketua Yayasan, Mas Raihan Lazuardi, tapi berhubung beliaunya itu kalau sudah ada forum ibu-ibu langsung jadi siput. Masuk rumah. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min li yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu di kelulusan. Saya kemarin masih sempat di prank. Ini jam berapa ini? Jadi nggak zoomnya jam berapa ini? Sudah masuk sama Bu Sansan. Sampai sempat saya loading sambil bikin puding tuh, loading. Ada jadwal nggak ya? Ada jadwal nggak? Terus Bu Sansannya cengengesan. Ya itu aktivitas selama 3 bulan ini pasti teman-teman
itu sudah menjadi habit ya, habit belajar sore malam seperti itu. Baik, salam saya kepada Umi yang saya hormati, yang saya sayangi, Umi Irena Handono. Kemudian ada Bunda Nafitri. Bunda Nafitri adalah ketua yayasan di periode sebelumnya. Kemudian ada Bu Dewi Anggraini, beliau adalah ketua bendahara yayasan di periode sebelumnya. Kemudian ada ibu yang selalu membantu saya untuk membroadcast program-program Irena Center, Bu Ati, Bu Ita, kebalik, Bu Ati yang situ, Bu Ita, beliau dari Masjid Sunda Kelapa, Masya Allah. Dan kemudian ada kakak-kakak, kakak-kakak dari online 2 Bu Sari, dari Kak Maria dari online 4, kemudian Kak Claudia dari online 2 juga, Kak Erna dari online 2 juga. Beliau mewakili Gerak Muslimat Indonesia, Masya Allah. Ya teman-teman, nanti tentang Gerak Muslimat Indonesia akan di-spill sedikit oleh Umi. Terus kemudian semua para ustazah yang bisa hadir di sini, Masya Allah, luar biasa, istiqomah sore malam, dan insya Allah challenge berikutnya adalah kita akan bekerja sama dengan masjid yang ada di Singapura. Nah, kemarin para ustazahnya langsung gimana bahasanya. Tadi dipersiapkan saja, insya Allah materi-materi kita bakukan gitu ya, supaya nanti bisa disampaikan dengan bahasa Inggris atau kita didampingi oleh penterjemah bahasa Inggris. Kemudian semua teman-teman online 9 yang sudah hadir di sini, teman-teman online 8 juga, kemudian ada online 7 juga ya, 1 orang, ya Masya Allah. Selamat atas kelulusan dalam program Santri Mu'alaf. Teman-teman, gak ada yang kebetulan, ya kan? Dalam hidup ini, kalau Umi bilang, tidak ada satu daun jatuh pun tanpa izin Allah. Berarti gak ada yang kebetulan. Teman-teman masuk Islam, apakah kebetulan? Apapun alasannya ya, apapun alasannya, apakah alasannya karena ayam berkokok pun kemudian tiba-tiba kepingin masuk Islam, atau gara-gara ngelihat orang wudhu terus kemudian wah kok ini ya menjaga kesucian banget ya, menjaga kebersihan, terus kemudian tergerak masuk Islam. Apapun alasannya, teman-teman masuk Islam itu adalah sebuah takdir, ya kan? Itu takdir. Kemudian Allah bimbing teman-teman, kemudian ketemu dengan program ini, program Santri Mu'alaf, itu juga takdir. Apakah teman-teman waktu SMA kemarin mikir, wah nanti aku bakal masuk Islam nih usia sekarang, wah aku nanti bakal datang nih ke pondoknya Umi Irena Handono? Enggak. Bahkan mungkin teman-teman dulu mungkin ada yang sebagian mungkin melihat Islam itu, ih apaan sih? Nah, seperti itu. Kayaknya ini nih. Apa sih? Nah, gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah bimbing, Allah tundukkan hati kita untuk menerima hidayah Allah, untuk dimudahkan menerima hidayah Allah. Dan ini perjuangan besar teman-teman. Menerima Islam itu perjuangan besar banget. Mohon ya bapak-bapak ya dipahami ya, istri-istrinya ini sedang berjuang. Gitu. Jadi tidak mudah, mohon didampingi, dijaga gitu kan. Kenapa? Karena benturan akidah ini akan terus tetap ada. Dari keluarga terutama, dari lingkungan juga. Seperti itu. Jadi ini semua adalah takdir Allah, dan kemudian ikut program ini, program Santri Mu'alaf ini juga adalah bagian dari takdir Allah. Pertanyaannya teman-teman, kalau ini takdir Allah, untuk apa? Ngapain susah-susah? Ngapain sore malam? Padahal muslim-muslim yang lain di luar sana nggak kayak kita banget. Pertanyaannya untuk apa? Ini teman-teman harus cari tahu. Untuk apa Allah takdirkan? Untuk apa saya masuk Islam? Untuk apa Allah takdirkan saya mengikuti ini? Kalau boleh satu hikmah
yang boleh saya sampaikan adalah bahwa teman-teman ini adalah kita semua ini pilihan Allah. Itu satu. Yang kedua, saya yakin banget ada maksud besar, ada misi besar setelah teman-teman mengikuti program Santri Mu'alaf. Ada maksud besar, ada misi besar. Artinya apa? Setelah ini akan dimulai sebuah perjalanan perjuangan sebenarnya. Gedebak-gedebuknya itu bukan kemarin teman-teman, itu belum apa-apa. Nanti habis ini, habis kelulusan ini akan terjadi gedebak-gedebuk. Dan di sini Allah membekali kita semuanya untuk siap menghadapi gedebak-gedebuk kehidupan. Gedebak-gedebuk kehidupan ini sampai diikutin. Ada echo. Gedebak-gedebuk atau bukan huru hara ya, gedebak-gedebuknya kita dalam kehidupan ini resiko, bukan resiko, apa ya? Gagal, disebut gagal itu apa? Kita balik ke belakang. Kita lihat akidah yang kemarin kita tinggalkan. Oh, enak ya. Nah, mending balik. Nah, itu berarti teman-teman sudah gagal total, hangus semua perjalanan yang sudah dilalui. Semua keringat, semua darah yang mungkin bercucur nggak ada artinya. Makanya mau nggak mau, perih gimana pun maju. Dikasih kemiskinan sama Allah, maju. Gak apa-apa ya Allah, asalkan koridor. Dikasih sakit sama Allah, gak apa-apa, maju. Terus teman-teman, jangan mundur. Kok saya diuji dengan kesusahan, kemiskinan dulu waktu di sebelumnya saya itu hidup saya enak. Teman-teman, miskin itu bukan sesuatu yang tercela, bukan. Miskin itu bukan tercela, miskin bukan kutukan, demikian juga kaya bukan kemuliaan. Kalau kaya itu mulia, maka manusia yang paling pantas kaya raya siapa? Rasulullah. Teman-teman tahu kan, ngikutin sirah kan, masih ingat kan? Gimana hebatnya kerajaan Persia? Hebatnya kerajaan Persia. Gimana hebatnya kerajaan Roma? Kalau misalnya kekayaan itu adalah sebuah kemuliaan di mata Allah, maka yang pantas merasakan pertamanya itu Rasulullah. Maka tahta Persia akan diberikan pada Rasulullah. Teman-teman tahu, Persia itu sebuah imperium yang sudah berdiri sekian berapa abad dibandingkan Islam yang baru berapa waktu, tapi bisa ditundukkan dengan sebuah kepemerintahan Islam yang baru bangun. Kaya bukan kemuliaan, miskin bukan kutukan. Jangan takut. Orang yang kerja keras belum tentu kaya, teman-teman. Kalau nggak percaya, lihat di seberang sana, di Sentul City yang sedang bangun proyek. Mereka bapak-bapak di sana itu adalah orang yang bekerja keras. Bekerja keras, ngangkat kayu, ngangkat batu, keras loh itu, iya kan? Tapi apakah kemudian itu kaya? Maka kaya dan miskin sebenarnya itu adalah takdir Allah. Kalau sudah seperti itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat terbaik, lakukan terbaik, kondisi apapun terbaik. Enak nggak enak, lakukan yang terbaik. Seperti itu. Kemudian untuk menjaga supaya temperatur yang kita rasakan sekarang, ini temperatur kita ini lagi, giroh kita ini lagi naik nih, lagi semangat nih, lagi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah lulus, alhamdulillah kita punya teman-teman yang circle-nya tuh positif banget. Ini pertahankan, jangan keluar dari jamaah, jangan menghilang. Kalau Umi bilang anak yang hilang, bukan domba tersesat ya, anak yang hilang. Itu temperatur tuh dijaga. Caranya gimana? Tetap ikuti kajian-kajian. Ustazah Sari ngajak ada kajian ini, ikut. Terus kemudian ada konseling, ikut. Kemudian ada kajian-kajian apa lagi, ikut. Tetap kita jaga tetap jangan lepas dari taklim.
Kalau misalnya di sekitar rumah ada taklim, ikut. Kita jaga temperatur tholabul ilminya itu tetap harus tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman semuanya. Pesan-pesan dari saya selaku ketua mewakili Yayasan Irena Center adalah kita tetap jaga semangat tholabul ilmi. Insya Allah demikian. Mohon maaf atas mungkin ada ucapan yang kurang dan kemudian salah dalam berucap atau menyinggung. Insya Allah itu adalah dari kelemahan saya, maka jika ada hikmah yang ada teman-teman bisa petik, itu semua dari Allah. Allah ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sali, guru kami kelas Siroh, teman-teman ya. Masya Allah, diingatkan terus, rasa-rasanya diingatkan terus pagi ini buat jangan lepas gitu. Kemarin diingatkan jangan puas kalau sudah lulus katanya. Ini tuh kayak baru dikasih bekal sekolah gitu, besok suruh berangkat sendiri gitu. Kayak kemarin tuh baru disiapin tas gitu, dikasih bekal, kasih uang jajan, besok berangkat sekolah. Masya Allah, terima kasih para asatid ya. Lalu kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, yaitu dengan kata sambutan pembina Irena Center ini, teman-teman. Kepada Umi Irena Handono, silahkan Umi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget ketemu dengan UL 2, terus kemudian UL 4, terus 2, 4, terus 7, 8, terus 9, alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah Bu Fitri, Bu Dewi, Bu Ika. Ita ya, Bu Ita. Dan para suaminya Lydia, terus kemudian suaminya Anita, ketua kelasnya. Terus kemudian Kartika. Alhamdulillah Kartika. Terus kemudian suaminya Agnes Penny. Agnesnya kita sekarang ada 2 ya. Yang satu Agnes di Jambi, itu UL 9 ya. Ulina ada 2 juga. Ya, Ulina Agnes yang Jambi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama Umi ucapkan selamat kepada UL 9 dan juga selamat datang kepada para guru yang telah berkenan membimbing. Terima kasih banyak, mulai dari sore sampai dengan malam, mari tanpa lelah tetap berwajah ceria. Alhamdulillah. Kemudian juga kepada undangan-undangan ibu-ibu, malaikat-malaikat yang harus senantiasa memberikan contoh siang malam, tidak mengenal waktu ya. Alhamdulillah
tadi pagi sebenarnya Umi sudah memberikan penyemangat kepada UL 9. Nah, secara umum penyemangat kepada UL 248 itu sebenarnya 7 juga. 7 mana? Oh iya ya, 7. 7, 2478. Alhamdulillah. Maka Umi mengucapkan selamat berjuang, dan seperti yang Umi gariskan tadi pagi, jangan pernah merasa capek untuk berjuang. Kenapa? Ibaratnya kita tidur pun capek. Tidur pun capek. Jadi Umi itu dalam satu hari kalau tidur siang lebih dari 1 jam itu udah capek. Jadi tidur siang itu sebanyak apapun aktivitas, yang nyaman adalah tidur siang 1 jam. Cukup. Jadi dari pagi mulai katakanlah kalau diambil waktunya itu dari jam 3:30 terus tung sampai dengan sesudah duhur cukup 1 jam. Sesudah itu sampai lanjut lagi. Insya Allah itu jadi rutinitas kita, rasanya enak banget begitu. Mudah-mudahan, tapi mohon maaf kalau baterainya sudah hampir habis, cuaca ekstrim dan sebagainya, nggak usah dipaksain. Suatu kebiasaan yang enak, tapi kalau dipaksain jadinya nggak enak juga. Itu. Alhamdulillah. Nah, kembali penekanan Umi adalah kita jangan putus untuk belajar. Ayat Allah yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba tolong, kalau nggak yakin atau kurang yakin atau pengen tahu bandingan, carilah di dalam kitab lain, ada enggak itu? Perintah membaca itu ada enggak? Enggak ada. Nah, orang Islam memang oleh Allah diperintahkan ayat yang pertama itu baca. Baca itu memang kalau prosesnya awalnya adalah baca hurufnya. Tapi proses kedua apa? Baca maknanya. Nah ini, baca makna ini. Maka pada UL 24789 yang dan semua untuk semua UL yang belum hadir juga atau enggak hadir hari ini, Umi tetap menyarankan manfaatkan Ramadan. Ini cara pintas ya, cara pintas yang paling pendek. Katakanlah semangat itu sudah mengendur karena kita hidup di negara yang mayoritas Muslim, kemudian tetangga-tetangga juga puasa Ramadan, maka semangatnya akan ikut terkatrol nih. Nah, semangat ikut terkatrol, marilah kita pakai untuk apa? Baca tulisannya dan baca maknanya. Dan sesudah itu barulah kita selesai Ramadan, ayo kita amalkan lagi, lanjut pengamalan kita. Dan baca makna itu untuk saat ini ya, untuk saat ini nampaknya baru di sini. Kalau Ramadan di Pondok Mu'alafah Irena Center. Di kebanyakan masjid-masjid besar termasuk di Sunda Kelapa, ya langsung hataman-hataman. Tapi kalau di sini hataman dengan sekaligus hatam terjemahnya. Penekanan Umi, betapa ruginya kita menjadi orang Islam kalau kita ini nggak pernah tahu apa isi Al-Quran. Betul nggak? Bukannya kita ini kan sudah merasa bosen banget di doktrin zaman dulu. Ya kan? Kan bosen banget kan ya Bu Lydia ya?
didoktrin zaman dulu, zaman jahiliyah, ya kan? Zaman ketika masih menjadi domba yang sesat, ya kan? Maka sekarang ini, ayo, selagi Allah memberi kita umur, aduh rugi banget deh kalau nggak ngerti makna daripada kitab suci Al-Quran. Bayangkan saja, satu contoh, sebuah ayat Allah yang baru dimengerti, baru dipahami, setelah ada pembuktiannya, baru disiarkan itu pada abad 20. Padahal kalam Allah itu sudah turun pada abad ke-7. Ini abad 20. Apa contohnya ayatnya? Satu aja ayat Allah. Kita tahu antara air sama api itu kan bertentangan. Kalau ada kebakaran disiram air, betul nggak? Bagaimana mungkin, ini ya, bagaimana mungkin sini atau sini? Bagaimana mungkin di dasar laut yang dalam itu, di dasarnya laut itu di situ terdapat api yang membara. Coba mungkin enggak? Tapi itu dalam Al-Quran. Sehingga kemudian orang-orang kafir menyatakan, mencemooh, Al-Quran ayat ngawur, mana mungkin? Mereka mencemooh. Mana mungkin Tuhannya salah bicara, seperti Tuhan kita capek bekerja 6 hari, maka istirahat di hari ke-7. Ya Lydia, betul nggak? Gitu kan? Tuhan bekerja selama 6 hari, maka hari ke-7 Tuhan istirahat, maka disebut hari Sabat. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Bandingkan ini dengan ayat Allah dalam surat Kursi, ayat Kursi. Jadi Allah itu tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah capek. Nah ternyata alhamdulillah dilakukan penelitian di Laut Antartika, kalau Umi nggak salah itu. Ternyata penyelam ini sangat kaget. Kenapa? Di dalamnya laut itu ada bara api. Dan kemudian dicongkel, ini ya, dicongkel. Ternyata di bawahnya congkelan itu api. Jadi batu pun membara menjadi api. Coba, kitab suci yang mana yang berbicara tentang hal ini? Jadi kalau mau tahu pembuktiannya bahwa Al-Quran adalah mujizat, antara lain ini. Nah, seperti itu Al-Quran kita. Kembali lagi, bagaimana kita tahu ada ayat ini kalau kita nggak paham terjemah? Kita khatam, ya toh, huruf hijaiyahnya kita khatam, tapi nggak ngerti artinya. Inilah pentingnya untuk mengerti artinya. Itu satu contoh. Umi nggak mau panjang-panjangnya. Belum lagi kalau tentang apa contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika meniti sungai, ya, karena Nabi Musa alaihissalam itu berjumpa dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, engkau tidak akan mengerti apa yang aku lakukan. Tapi Nabi Musa ngotot mengatakan, aku akan patuh. Tapi ternyata tanya juga. Terus Nabi Khidir menyatakan, akan aku jelaskan, tapi yaitu ada syarat-syaratnya. Maka menitilah Nabi Musa dengan asistennya itu ke tepi laut tadi sampai kecapean, dan Nabi Musa mengatakan, saya nggak akan berhenti meniti laut kalau belum ketemu tempat yang ditunjuk oleh Nabi Khidir. Ternyata tempat yang ditunjuk oleh Nabi Khidir, para penafsir menyatakan adalah tempat bertemunya ikan yang melompat ke air dengan cara yang aneh. Dimaksudkan aneh kenapa? Karena ikan itu
Jadi sekali lagi, jangan pernah berhenti belajar. Oke? Ibaratnya pisau mau merek apa, cap mata atau merek apa sekarang? Pisau Korea, pisau Jepangnya itu ya. Ya Pak ya, stainless macam-macam itu. Tapi kalau pisau itu nggak pernah dipakai, tajam nggak? Nggak. Jadi pisau itu justru diasah, dipakai, diasah, maka tajam. Demikian pula dengan pemikiran kita. Dan sekali lagi adalah berbahagia bagi kita umat Islam karena kita mendapatkan pembimbing yaitu Rasulullah SAW, mendapatkan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Selamat belajar, selamat mempraktekkan, karena ingat Umi tadi pagi bilang apa? Sudah mantan mu'allafah. Ya, mu'allafahnya sudah mantan, sekarang adalah muslimah. Ya, kalau mu'allafah itu kan masih belajar. Ya, sekarang nggak boleh bertahan di mu'allafah. Sekarang harus sudah bertahan seumur hidup kita di kalangan muslimah. Muslimah yang beriman, muslimah yang tawadu, insyaallah. Itu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ini kita ada ikrar kelulusan Umi. Nanti para santriwati nanti mengikuti ikrar yang dilisankan oleh Umi. Seperti latihan tadi pagi Umi. Oh iya. Pakai dikasih bocoran ya. Oke. Kayaknya menghadapnya begini lebih enak ya. Mulai? Siap? Marilah kita sampaikan, kita lisankan apa yang menjadi niatan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, insyaallah sudah terdengar dengan baik, dengan lancar diucapkan ya. Dan sekarang marilah kita pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, silahkan. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kelulusan santriwati OL 9. Yang pertama dari Umi Irena kepada ketua kelas. Maaf Umi. Penyerahan sertifikat kelulusan santriwati. Pak, ini dari ini dulu ya Umi ya, dari Ketua Yayasan Irena Center kepada Wakil Ketua Kelas. Lalu dari para pengajar kepada santri OL 5.
Penyerahan sertifikat kelulusan santriwati OL 9 dari Ketua Yayasan Irena Center kepada para santri. Jadi para santri diminta untuk berdiri di depan seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa maju lalu hadap ke arah timur. Ya. Ya, berikutnya mungkin boleh dibantu Umi-nya di memberikan sertifikat kepada Mbak Sansan. Mungkin para asatidzah juga boleh join ke sini untuk memberikan satu-satu. Jadi nyuruh Umi duduk siapa? Siapa nyuruh Umi duduk, ayo. Ini. Ini. Ya, barakallah Mbak Sansan. Terus Umi suruh duduk lagi apa nanti sekali lagi? Sekali ya. Ya, Umi untuk Mbak Ulina Maharani. Ya, foto dulu foto. Oh iya tadi Mbak Kartika sama. Zoom kan nggak pakai foto. Jadi nggak. Suka sama Mbak Lali deh fotonya. Oh, atau Ustazah masih ini. Atau Umi boleh gantian sama Ustazah. Bukan ya Umi yang ngerjain. Umi di sini aja. Atau Umi kursi Umi. Ya baik, selanjutnya sertifikat untuk Bunda Lydia Suryani diberikan oleh Ustazah Purnamasari. Untuk Ustazah Purnamasari dipersilahkan. Selanjutnya sertifikat atas nama Sisilia Arinjani diberikan oleh Ustazah Afifah. Nah, yang punyanya OTW, yang punya sertifikat. Ya, untuk Mbak Anita Carolina sertifikatnya diberikan oleh Ustazah Irma. Untuk Ustazah Irma dipersilahkan.
Ya, sertifikat untuk Bab Agnes Penny diberikan oleh Ustazah Vera. Untuk Ustazah Vera dipersilakan. Yang terakhir Ustazah Sari berarti. Oh iya bisa. Baru sekali. Nanti masih ada siapa bingkisan juga belum. Iya, Mbak Sari kan dikit. Atau Mbak Sari mau yang bingkisan aja, tapi 88 yang. Ya, selanjutnya untuk Bu Maria, sertifikatnya diberikan oleh Ustazah Sali. Ya, untuk Ustazah Sali dipersilakan. Kan udah, bakal dia masa mau lagi. Oh, pinnya belum. Tapi oh ya silakan. Ya, tahan dulu tapi teman-teman santri mu'alafah, oh udah nggak santri, alumni santri mu'alafah pondok juga memberikan bingkisan atau kenang-kenangan untuk semua alumni santri yang hari ini di wisuda. Dan di dalamnya itu khusus ada bukunya Umi, judulnya Waspada Permutadan. Nah, nanti silahkan di rumah dibaca ya, Ustazah Sali. Ya, mungkin boleh tafadhol Ustazah. Ini mau dikeluarin foto buat promosi. Masih ada, Mbak. Nanti pada ngeluarin buku nggak foto? Gitu. Ada gua. Bisa itu. Bisa. Hanya Mbak Sari. Ini pada nunjukin foto. Bang Ustazah kita agak unik, mau ngasih sesuatu tuh rebutan. Oh enggak ya, salah ya, saudara-saudaran malah. Baik. Ya, selanjutnya adalah sesi foto bersama asatidzah dengan santri mu'alafah. Mungkin boleh Ustazah merapat, santrinya di depan, ustazahnya di belakang. Oh ya Umi. Nah, ya santrinya sebelum disuruh udah duluan ke Mbak. Oh ya. Kayaknya saya di depan deh. Oh ya, ganti gaya ya Ustazah dan Asad. 1, 2. Ya. Oh, semuanya. Ayo Ustaz, Bu Dewi, Bu Nafitri, Bu Tin, Bu Ita. Ayo Bu Maria.
semuanya 1, 2, 3 ya? Oke, semuanya 1, 2, 3. Jangan lupa kirim ke grup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yamil. Terus baterai lagi. Yang ini masih nyala nggak ya? Kenalan dulu. Oh iya, Mbak Agnes. Kita hanya online. Assalamualaikum. Kepada bapak-bapak diminta maju, kita akan foto bersama. Silakan maju Pak. Oke, baik, Ustazah semua dan alumni Santri Mu'alafah mohon kembali duduk. Kita masih melanjutkan acara. Teman-teman, kita mau melanjutkan acara ya, bisa mulai duduk lagi. Ini ada tambahan, bukan tambahan ya, memang masih ada 2 acara lagi, testimoni dari Santri Mu'alafah OL 9 dan dari alumni. Dari Santri Mu'alafah OL 9 diwakili oleh Bunda Lydia. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Pinter anak-anak. Perkenalkan, nama saya Lydia Suryani, tapi kalau nama viralnya Bunda Lydia. Saya santri mualafah dari Magelang, Bumi Merapi ya ibu-ibu.
Tadinya mau bawa oleh-oleh Abu Merapi, tapi karena belum meletus ini nggak bawa. Bawanya salak pondo, habis ini kita menikmati asinan salak pondo insya Allah. Satu keberkahan dan satu privilege yang saya rasakan ketika 50 tahun usia saya tadinya sekolah di PGAKP Petamburan, Betel, yang di belakangnya tempat tinggal para Habib Rizik. Kemudian saya melanjutkan di sekolah penginjilan, dan ibu-ibu tahu ya, yang mantan kafir kalau boleh saya bilang termasuk saya, pendoktrinan yang sangat-sangat luar biasa. Islamologi saya dapatkan, tentang Nabi Muhammad saya dapatkan, dan itu membuat tidak ada keinginan bahkan ngelirik pun enggak. Kalau misalnya Gen Z bilang boro-boro ngelirik gitu ya, tanya pun nggak mau gitu. Dan saya tidak fanatik, tapi tidak ada keinginan. Almarhum suami yang pertama muslim, tapi saya tidak menjadi muslim, bahkan saya semakin aktif di dalam kegiatan keagamaan, dan saya salah satu aktivis di salah satu gereja karismatik terbesar di Jakarta. Saya diraba-raba, makin diraba. Mohon maaf. Jadi ya kalau untuk urusan Kristen saya sudah sangat katam gitu, dan qadarullah suami pertama meninggal dan saya menjadi single parent selama 8 tahun, dan alhamdulillah saya diberikan 2 putra-putri. Yang pertama perempuan usia 26, yang kedua almarhum Dipta berusia 8 tahun 10 bulan. Bedanya 16 tahun dengan anak yang pertama. Alhamdulillah anak yang kedua itu sudah meninggal dalam iman Islam, walaupun dia dalam keadaan sipih atau kelumpuhan otak. Dari lahir sampai beliau meninggal, saya tidak berkeinginan, mungkin keinginan ada, tapi udah saya fokus untuk ngurus Dipta, dan alhamdulillah saya diberikan pendamping yang sangat luar biasa. Berikutnya, next episode ya ibu-ibu ya. Kami kenalan karena kebetulan ya tahu sendiri lah ya, kalau dulu kita di sana sering menyanyi. Saya ikut di aplikasi Semule, bertemu dengan, coba lihat Pangeran Charles saya itu yang pakai baju abu-abu. Pak, sini Pak. Ah iya benar. Itu kami hanya intens selama 2 hari. Intens 2 hari hanya lewat telepon, saling nyanyi, join. Dia tiba-tiba bilang ini, "Yang besok aku ke Jakarta mau ngelamar kamu." Saya cuma bilang gini, "Ini gaya pacaran apaan? Kagak kenal, kagak apa, main nembak anak orang aja gitu ya." Tapi ya sudah, saya ikuti prosesnya, dan beliau ke Jakarta, pagi sore pulang itu dengan kondisi saya masih Nasrani. Kamis saya masih pelayanan di gereja. Dia bilang ini, 1 minggu setelah Lebaran saya ke Jakarta, kita nikah. Iya, saya cuman bilang gitu. Akhirnya kami menikah di Jakarta. Saya syahadat, dan saya tidak excited ketika syahadat, karena kita biasa syahadat pengakuan iman rasuli ya ibu. Hanya bedanya di sana percaya 3 Tuhan. Saya masih ngotot sama suami, wah pokoknya Trinitas begini-begini. Enggak, ada marah. Masya Allah, ini Nabi Muhammad edisi sekarang kalau saya bilang. Terima kasih ya suami. Ya saya bersyukur 2 tahun hijrah saya. Setelah qadarullah anak yang kedua meninggal di Ramadan pertama yang saya jalani. 1 minggu setelah Ramadan pertama Dipta berpulang. Dan betul Umi bilang kita harus bikin surat wasiat. Kenapa? Anak saya kemarin meninggal itu diminta keluarga untuk dimakamkan secara Kristen. Saya bilang tidak, anak saya sudah surga. Saya nggak insya Allah lagi, anak saya surga. Dia tabungan buat ibunya, buat orang tuanya. Saya benar-benar dulu waktu masih di sana itu ya beda RT lah ya. Bagi kita sekarang beda RT. Saya sangat aktif, tapi saya bersyukur saya tidak pernah memurtadkan satu orang pun. Dan keinginan saya, Masya Allah, saya bersyukur banget saya ditemukan Allah, ditangkap
karena saya aktif di medsos untuk promosi bimbel, kebetulan saya punya bimbel, ada lewat iklannya dari Kodonditan bagi para mualaf, ada mualaf online. Saya sampai bilang gini, ini benar nih Umi Iren, benar ini Umi Iren, karena beliau tuh satu sosok yang buat saya itu Masya Allah banget. Awalnya iya saya bilang, apaan sih nih orang mualaf nggak ngerti kebenaran, ternyata saya yang salah Umi, mohon maaf ya Umi, mohon maaf ya Umi, ternyata saya salah. Iya nanti saya kagak dikasih itu lagi deh, apa asinan lagi Umi. Akhirnya saya putuskan, suami bilang begini, udah nggak pikir macam-macam, karena beliau pun bingung gitu ya menghadapi saya yang banyak pertanyaan, banyak banget, dan saya nggak bisa jawab. Saya dikasih Ustadz Zuma, Ustadz Keinama gitu, Ustadz Menahem Ali, tapi saya belum ketemu emak gue yang mana, bapak semua gitu ya, kan kalau sesama perempuan enak ya ibu-ibu ya. Akhirnya ketemu Umi Iren, Masya Allah secara online pula, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia, dan testimoni mereka Masya Allah luar biasa banget. Perjalanan saya menuju Irena Center Mu'alaf ini, seminggu sebelum saya gabung saya sakit opnam. 2 minggu menjelang kelulusan saya pun juga sakit, dan alhamdulillah sakit-sakit saya masih bisa ikut kelasnya Ustazah Afifah Tahsin walaupun salah-salah. Dan kemarin perjalanan kami dari Magelang 30 jam ibu-ibu, yang harusnya bisa dalam tempuh 8 jam, maksimal 10 jam. Karena qadarullah saya diberi kenikmatan, ban itu gluduk-gluduk gitu ya. Kalau tadi Ustadz Jasali gedebak-gedebuk, kalau saya gluduk-gluduk gitu. Dikira suami itu kurang ban, ternyata laharnya remuk. Dan itu keluar asap, percikan api, dan kalau yang berbahaya, kalau kami tidak menyadari itu bisa bannya lepas, as putus ya sudah, kami wassalam gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah masih izinkan saya ke sini, dan karena remnya akhirnya banting ke kiri, kami jalannya kayak keong pelan-pelan, makanya 30 jam sampai Jakarta. Tapi Masya Allah ya itulah. Dan satu tujuan saya, semoga ini juga menginspirasi teman-teman. Saya dulu sangat-sangat aktif waktu di sana. Bismillah, insya Allah. Sekarang ini saya sudah menjadi muslimah, saya harus lebih aktif lagi daripada keaktifan saya. Bismillah, melalui kita para ex-mu'alafah ini akan banyak orang-orang menerima kebenaran Islam yang selama ini mungkin pemikiran mereka tentang Islam itu seperti apa. Tugas kita untuk kita memberikan kebenaran Islam yang benar, dan nggak usah banyak bicara, tunjukkan keimanan kita, bagaimana perubahan kita. Percaya dalam langkah kita pasti Allah akan bimbing kita. Semangat terus. Benar kata Ustazah Sali, yang namanya ujian itu bukan hanya ketika berada kita dalam kebahagiaan. Ingat ya, Ustazah Purnamasari bilang apa? Ada 9 hal yang diberikan ketika kita mengalami musibah. Bu Sasan masih ingat? Jadi kayak Ustazah Purnamasari saya. Itu saja pokoknya testimoninya, Allah is the best. All time, over the time, God is good. Allah is good. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Bunda kita di kelas. Bundanya bunda-bunda. Saya belum bunda ya, iya, calon. Maaf tadi terlewat ya ketua kelas ya. Silahkan waktu dan tempat saya berikan. Bumil mau duduk juga? Berdiri aja. Berdiri aja. Bumi masih kuat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam kepada kita semua pada hari ini yang penuh berkah. Kita diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi bersama teman-teman semua dari OL 2 ya sampai OL 9 dengan acara yang sangat istimewa ini, yaitu dalam acara kelulusan santri mu'alafah. Acara ini adalah bentuk penghormatan dan apresiasi kepada kami semua, kepada kita yang telah mantap memilih jalan Islam sebagai mana pilihan hidup kita sendiri, bukan karena terpaksa. Buat teman-teman semua, menjadi seorang mu'alafah itu perjalanan spiritual yang penuh tantangan ya. Kita ini kan mu'alaf yang menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dalam mengenal dan memeluk agama Islam, serta melalui proses perjalanan yang tekun untuk memahami ajaran agama dengan sepenuh jiwa kita. Kelulusan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan sebuah langkah awal yang seperti Mbak Sisil bilang tadi, kita sudah disiapkan ransel untuk berjalan maju ke depan. Seperti Ustazah Seli bilang, bukan untuk mundur ke belakang, tapi kita akan tetap terus maju ke depan. Di kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Irena Center, terutama kepada Umi kami, Umi Irena Handono, yang telah meluangkan waktunya, programnya, kepada guru-guru kami semua, keluarga kami yang kami cintai, yang kami sayangi, teman-teman semua yang penuh semangat, ikhlas, redo meluangkan waktunya untuk kita mendapatkan ilmu. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga acara kelulusan santri mu'alafah ini menjadi motivasi bagi kita yang baru belajar dalam Islam dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Demikianlah sekapur siri ini saya sampaikan mewakili teman-teman dari OL 7, 8, dan 9. Oh 2, ya wisuda maksudnya Umi. Semoga acara ini berjalan lancar. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal acara penutup. Mari kita berdoa bersama-sama akan menjadi muslimah yang selalu bersemangat, yang selalu menebar kebaikan dan memberikan cerminan yang selalu baik terhadap lingkungan, teman-teman, keluarga terdekat, apalagi keluarga inti, baik dimanapun kita berada. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anita, ketua kelas kita. Insya Allah, ini berarti jabatan seumur hidup ya? Ketua kelas OL 9. Masya Allah, Masya Allah. Seumur hidup kan? Angkatan 9 ketua kelasnya Kak Anita. Masya Allah. Kita lanjutkan testimoni dari alumni ini. Kak Agnes, Masya Allah. Terima kasih, ini baru pagi atau barusan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya deg-degan nih, barusan banget dicolek tanpa persiapan. Mohon maaf kalau sebelumnya ada salah kata. Saya sih bahagia banget bisa di sini, ketemu para ustadzah, ketemu Umi yang tadi udah dibocorin sama suami saya. Mohon maaf ya Umi sebelumnya, emang iya saya tuh
apa yang dibilang suami saya itu benar. Itu ikut gitu kan, ada saudara yang kirim linknya ke suami, terus itu ikut, nggak mau dia suka jelek-jelekin. Terus loh nggak jelek-jelekin, itu fakta. Masa sih? Terus ya udah deh ikut, ternyata benar. Yang bilang adalah semua fakta. Jadi selama ini ya saya yang salah, benar yang Umi bilang semua fakta. Setelah saya belajar, saya mendalami, ternyata saya makin mengerti, walaupun sebelumnya saya mohon maaf para ustadz, saya setiap kali di ini, maaf saya di jalan kena macet, maaf saya di mana, maaf saya offline, saya suka nggak nampakin muka, maaf ya. Mungkin saya paling dari satu angkatan itu, kebetulan ustadzanya nggak ada yang ngajarin ngaji dan ikro ustadzah siapa namanya saya agak lupa. Ini ya, beliau paling sabar karena saya tuh paling bodoh, paling lupa-lupa, udah diajarin sampai mana, saya lupa lagi, baca lagi, dari pertama lagi, dan sampai sekarang, qadarullah saya belum bisa sih, jujur saya belum bisa baca. Barusan suami juga bilang, udah belajar ngaji aja, bisanya siapa yang bisa ngajarin, cari guru gitu, karena memang belum bisa saya ngaji sampai sekarang. Cuman kalau insya Allah kalau baca Al-Quran sih tiap pagi, dibimbing sama suami saya yang sabar banget ini. Saya baca tiap pagi masih, cuman kalau bacanya saya masih buta huruf, jadi memang belum bisa sampai sekarang. Intinya sih saya bahagia banget bisa ada di sini, bisa jadi keluarga Irena Center. Semoga kedepannya iman saya bisa makin ditebelin lagi, yang on off. Jujur saya juga tadi sangat ini dengan dari testimoninya Bunda Lydia itu agak mirip-mirip sedikit. Begitu dulunya saya, jadi tadi saya ternyata saya ada temennya juga di sini. Paling ya nggak sendiri. Paling itu terima kasih buat semuanya yang saya nggak bisa sebutin satu-satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agnes, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita udah melewati rangkaian acara pada pagi sampai siang hari ini. Semoga setelah ini Allah memudahkan kita semua, apalagi santri-santri yang habis lulus, seperti yang tadi saya bilang, seolah-olah kita tuh sama ustazah tuh dari rumah gitu ya, dikasih tas gitu ya, dikasih bekal gitu, udah dikasih rambu-rambu gitu. Kalau mau lanjut belajar itu belajarnya yang gimana sih gitu. Jadi enggak buta map lah gitu. Jadi keluar dari rumah tuh kita paham, kita kayaknya habis ini yang urgent aku belajar apa dulu gitu. Kita tuh kayak kalau mau alasan, saya bingung mau belajar apa ustazah. Enggak bisa alasan lagi ya teman-teman ya. Karena kemarin udah jelas banget. Jadi mau alasan susah. Baik banget ya, Allah sama kita tuh baik sekali. Mau alasan apa, nggak bisa kita. Itu gimana ya, mau bahagia tapi juga jadi, iya maaf ya Allah gitu. Jadi besok-besok kalau mau alasan apa gitu. Udah dikasih bekal sebegininya gitu. Itu sih semoga kita termasuk itu tadi, awal lagi. Orang-orang yang beruntung gitu. Ketemu Allah tuh alasan kita tuh diterima gitu sama Allah. Semoga. Amin. Siap. Kayaknya ada yang mendem gitu, mau ngomong apa Kak? Ditodong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk para ustazah di sini yang pernah ngajarin saya secara online, offline, Zoom. Ya, memang waktu pertama ikut pelajaran memang saya nggak ngerti sama sekali. Bener-bener buta gitu tentang Islam, nggak ngerti, tapi makin lama
saya antusias gitu, ada rasa penasaran gitu kan. Ya saya ikutin terus sampai apapun juga saya tetap ikutin. Ya terus sampai di sini juga saya merasa senang dan nggak nyangka juga gitu, nggak menduga bisa sampai sini, dan Allah kasih saya kesempatan untuk bisa datang gitu kan. Tadinya kan saya nggak bisa, kerjanya susah gitu kan, hanya bisa libur setahun sekali, tapi sekarang Allah kasih jalan dan alhamdulillah dimudahkan. Iya. Iya bisa ketemu sama teman-teman di sini mualaf, saya merasa senang. Terus berarti sama-sama kisahnya ya mirip-mirip juga lah gitu. Dulu saya juga aktivis gereja juga, sempat sekolah minggu kayak gitu. Tapi ternyata saya menyembah Tuhan yang salah gitu. Kenapa manusia kok disembah gitu? Dan ternyata Islam tuh selama ini ngajarin secara logika. Kita punya akal, logika, kenapa Tuhan ada 3 gitu kan. Ternyata di Islam diajarin ilmu tauhid, Allah hanya Allah yang Maha Esa gitu. Ya perjuangan saya jadi mualaf tuh sebenarnya sih nggak mudah. Waktu itu sempat ada kegalauan antara 50-50 gitu. Dan tapi saya cari tahu sendiri, terus saya belajar gitu kan lewat media sosial. Terus aku tanya sama Bu Ustazah Sari, terus tanya yang aku nggak tahu, aku tanya gitu. Tapi lama-lama aku bisa ngerti dan dibukakan ke pikirannya gitu. Oh ternyata jawabannya seperti ini menemukan jawabannya sendiri gitu. Ya saya juga merasakan perbedaannya sih, ibadah Islam sama agama dulu tuh lebih lebih bersih, lebih ada adab-adabnya, karena kan dulu agama dulu tuh nggak pernah diajarin kan, nggak tahu. Tapi sejak Islam tuh jadi ternyata memang selama ini agama yang diridhoi oleh Allah memang Islam, memang bagus gitu agamanya. Ya makin lama saya semakin mantap gitu jalanin terus, dan ada rasa ingin tahu terus gitu. Ya belajar terus sih sama kayak teman-teman di sini. Apalagi ya. Terima kasih buat semuanya yang di sini sudah mengajari saya tentang agama Islam. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Masya Allah. Angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9. Masya Allah. Semoga Allah ini ya teman-teman ya, mudahkan kita buat melanjutkan belajar kita gitu. Karena Islam tuh kok ya Allah tuh nyuruhnya kafah ya teman-teman ya. Makanya semuanya nggak boleh prasmanan gitu. Saya gemes tapi ya gimana, manut gitu. Pasti ada hikmahnya gitu. Kenapa nyuruhnya kamu ambil aja yang kamu bisa gitu. Tapi Allah tuh nyuruhnya semuanya dipakai gitu. Pasti kayaknya itu kalau kita pakai semuanya, kita tuh yang dimudahkan tuh kita sendiri sebenarnya. Allah tuh nggak mendapatkan untung apa-apa gitu. Kalau kita tuh akhirnya manut dan pakai Islam tuh menyeluruh gitu. Semoga Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah semoga setelah ini kita dimudahkan sama Allah untuk belajar Islam, karena banyak sekali, dan belajarnya sampai apa tadi? Gelarnya apa? Almarhumah, Masya Allah. Sekian dari saya selaku pembawa acara dadakan ya. Mohon maaf bila ada salah selama acara berlangsung. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita doa dulu dan penutup dari Ustazah Irma.
Maafkan saya Ustazah. Maafin Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk menutup acara kita dengan penuh barokah, insya Allah pada hari ini malaikat-malaikat menyaksikan kita. Insya Allah ini adalah hari yang istimewa. Mudah-mudahan Allah menguatkan, Allah menjaga tauhid kita, Allah menjaga nikmat iman Islam dan ketaatan kita kepada Allah hingga akhir hayat hidup kita. Mari teman-teman sekalian, Ustaz dan para hadirin sekalian, kita tundukkan kepala kita, kita husukkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwaba salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma tawil umri bi ta'atillah. Allahumma tawil umri bi ta'atillah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatin umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.